Selamat pagi kami ucapkan kepada siswa-siswi baru SMK Kiriwacana Ilomongko. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan MPLS tahun pelajaran 2020-2021 yang bertemakan Belajar untuk Masa Depanku, Belajar tanpa batas ruang dan waktu. Selamat mengikuti setiap sesi MPLS dengan baik. Terima kasih. Salam SMK. Selamat datang para peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 SMK Kiriwacana yang saya cintai. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Pak Hengki Syahaya SP3. Saya mengampu mata pelajaran seni budaya, juga pelajaran agama Kristen, dan juga muatan lokal atau religiusitas. Nah, di sini memang nanti pelajaran agama itu akan diampu oleh setiap guru agama yang mana memberikan juga pelajaran agama yang sesuai dengan agamanya masing-masing, sehingga nanti di sekolah kita itu ada pendidikan pelajaran agama Islam, juga pelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, kali ini di dalam MOS materi yang akan saya bawakan yaitu tentang pembinaan mental agama di sekolah. Nah, saya yakin bahwa kalian dari TK, SD, SMP sudah mendapat pelajaran agama ya tentunya yang sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, kali ini dilanjutkan di SMK pun juga akan berkelanjutan bahwa materi pendidikan agama itu tetap diselenggarakan. Nah, kenapa? Karena pendidikan ini menjadi sarana dalam mengubah masyarakat menuju masa kini dan masa depan yang lebih baik dan berpengharapan. Nah, salah satu tugas pembaruan yang dilakukan oleh pendidikan adalah melalui perubahan kurikulum yang merupakan salah satu elemen pendidikan. Nah, perubahan kurikulum ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan nasional sekaligus memperbaiki kualitas hidup dan kondisi sosial bangsa Indonesia. Nah, oleh sebab itu dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbaiki kualitas hidup dan kondisi sosial bangsa Indonesia, ini peran pendidikan agama amat penting karena agama ini berkaitan dengan hampir seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, melalui pendidikan agama, peserta didik yang mempelajari seluruh mata pelajaran dapat mengambil nilai-nilai etika dan moral dan pendidikan agama. Pendidikan agama hendaknya mewarnai sudut output pendidikan di Indonesia sebagai negara Pancasila. Nah, oleh sebab itu, melalui pendidikan agama ini siswa diharapkan atau diinginkan supaya mempunyai perubahan sikap yang mendasar atas hidupnya, di mana siswa mampu menghormati martabat hidup manusia, juga memperjuangkan kebaikan bersama, menyebarluaskan sikap dan semangat solidaritas dengan sesama, khususnya yang kecil, yang lemah, yang miskin, dan yang tersingkirkan. Inilah transformasi kehidupan yang diharapkan tumbuh dan berkembang di dalam diri siswa. Nah, baik melalui agama dan kepercayaan masing-masing maupun dalam proses komunikasi iman dengan agama dan kepercayaan lain. Nah, kita juga tahu bahwa pendidikan itu dimanapun dan kapanpun itu masih dipercaya bahwa sebagai media yang sangat ampuh dan efektif untuk kepribadian anak
ke arah kedewasaan. Yang seperti sudah saya katakan tadi, bahwa pendidikan agama ini adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Nah, pendidikan moral yang paling baik ini sebenarnya terdapat dalam agama itu sendiri. Karena apa? Nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar, datangnya dari keyakinan beragama. Karenanya keyakinan itu harus dipupuk, harus dikembangkan, dan harus ditanamkan sejak kecil sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Contohnya, misalkan dari kecil kalau yang beragama Islam itu sudah diajari atau diberikan pengarahan bagaimana melakukan sholat 5 waktu misalnya, atau puasa dari kecil sudah diperkenalkan. Dan juga untuk agama Kristen dari kecil sudah diajarkan untuk mengikuti yang disebut itu sekolah minggu. Itu juga mengikuti pelajaran-pelajaran yang sifatnya itu mengembangkan kepribadian. Nah, dari sini agama itu sangat berpengaruh di dalam sikap dan perilaku setiap anak. Nah, oleh karena itu pendidikan agama di sekolah ini juga mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Kita tahu usia-usia seperti kalian atau usia remaja ini ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran. Misalnya sewaktu kecil itu penakut, dia sering sering ragu-ragu dan seterusnya. Nah, melalui pertumbuhan moral ini akan menjadi pribadi yang menjadi pemberani misalnya, ya. Juga pemikiran, kalau dulu mungkin waktu kecil pemikirannya itu sangat sederhana sekali, dengan bertambahnya usia pikiran kalian pasti akan berkembang. Juga emosi. Nah, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap dan kecenderungan, serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagaman yang dianut atau pola ibadah. Nah, di dalam usia remaja ini ditinjau dari aspek IDS dan mental growth atau pertumbuhan mental. Kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan ini mulai muncul. Kekritisan yang dimaksud ini bisa berubah berupa kejenuhan atau kebosanan dalam mengikuti urean-urean yang disampaikan mungkin dari guru agama di sekolah, apalagi jika metodologinya pengajaran yang disampaikan ini cenderung monoton dan tidak menarik. Mungkin metodenya hanya menghafal, atau mungkin metodenya hanya tanya jawab, sehingga ini kurang berkembang dan ini akan menjadi satu hal yang membosankan. Nah, oleh karena itu dengan berkembangnya teknologi, kita bisa belajar tentang agama itu mungkin dengan melihat video atau bahkan membuat video. Nah, di situ untuk menghilangkan kemonotonan tadi atau kebosanan itu bisa dipakai dengan cara-cara yang demikian, sehingga pelajaran agama ini akan menjadi pelajaran yang sangat menarik, tidak monoton. Karena dari SD, SMP mungkin pelajaran agamanya kok hanya begitu-begitu saja, sehingga tidak menarik. Oleh sebab itu di dalam pengembangan kali ini nanti pelajaran agama akan dikembangkan yang lebih luas lagi dengan menggunakan teknologi sekarang. Nah, oleh sebab itu di dalam mempelajari agama itu memang dibutuhkan kesungguhan dan keseriusan di dalam masa-masa remaja ini, sehingga di dalam pertumbuhan mentalnya tadi mereka akan menjadi kritis. Kritis di sini bukan hanya sekedar menyampaikan sesuatu yang tidak
cocok atau mungkin sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikirannya, tetapi mempunyai dasar-dasar pemikiran yang baik, sehingga ketika mengkritik itu secara konstruktif, tidak asal mengkritik itu misalnya. Nah, oleh sebab itu ketika kita mempelajari agama itu dengan metode-metode yang menarik, ini akan menampilkan respon yang sangat menyenangkan terhadap materi keagamaan yang biasanya itu dipaketkan di sekolahan. Nah, tetapi sebenarnya beberapa waktu yang lalu ini ada sesuatu hal atau akar permasalahan yang timbul dari kekurang senangan remaja terhadap paket materi pelajaran keagamaan di sekolah. Terletak minimnya motivasi yang sudah saya ceritakan tadi ya. Karena apa? Ya cuma begitu-begitu saja, sehingga kurang direspon oleh anak didik atau oleh para murid. Nah, oleh sebab itu yang lebih sederhana lagi ya, pelajaran agama mereka dapat di sekolah itu kurang aplikatif ya. Apa yang dia dapat itu kurang bisa diterapkan di dalam kehidupan keseharian itu. Nah, apalagi waktu mereka, kita tahu kan anak-anak sekarang ini waktunya itu dihabiskan main HP ya, main gadget atau nonton TV atau jalan-jalan ke mall ya, atau mungkin kalau yang suka modifikasi sepeda motor itu ya, membentuk satu klub, sehingga kadang kalau waktunya itu habis untuk hal-hal yang seperti itu. Apakah tidak boleh? Boleh, tetapi hal-hal yang paling penting itu terlebih dahulu yang harus diprioritaskan. Oleh sebab itu, hal-hal lain meski banyak juga remaja kita yang melakukan aktivitas positif. Saya yakin bahwa masih banyak para remaja-remaja yang sekarang ini melakukan aktivitas yang sifatnya positif, seperti misalnya di remaja masjid ya, atau pemuda-pemudi gereja, atau bahkan sekarang banyak anak-anak muda itu yang berwira swasta itu lewat online ya. Dan itu akan menambah wawasan ya, akan menambah pengetahuan, sehingga mereka sudah kenal dunia bisnis lewat online. Nah, itu memang bisa menambah keterampilan. Nah, oleh sebab itu jawaban dari permasalahan di atas adalah kembali lagi pada diri kita. Apakah kita ini akan sungguh-sungguh di dalam mempelajari agama itu? Apakah hanya sekedar pelajaran yang tidak diwujud nyatakan dalam kehidupan, atau yang tidak diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, para siswa yang saya kasihi, memang di Indonesia ini keberagamaan agama itu memang sangat banyak sekali ya, sehingga setiap orang ini merasa memiliki agama atau having religion itu. Nah, di dalam having religion ini orang merasa memiliki atau terikat dengan agama yang dianutnya, sehingga setiap orang itu harus punya komitmen ya, atau driving integrated motive yang mengatur seluruh kehidupan seseorang dan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, sehingga nantinya diharapkan para remaja atau para siswa ini dapat mewujudkan nilai-nilai agama yang dianutnya, dapat mewujud nyatakan apa yang dipelajarinya selama di sekolah itu, sehingga waktunya itu bisa lebih bermanfaat ya, tidak hanya waktu dihabiskan nonton TV ya, main gadget atau main HP, atau mungkin jalan-jalan hura-hura dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu nanti kami harapkan bahwa yang namanya pendidikan agama itu tidak beda dengan pelajaran yang lain, sehingga tidak ada alasan bahwa pelajaran agama itu kurang penting, lebih penting agama apa pelajaran ini atau itu dan seterusnya. Ya, oleh sebab itu kami pun para guru agama ini juga tidak akan mengabaikan
hal-hal yang sangat mendasar di dalam kami mendidik anak-anak di sekolah ini. Oleh karena itu materi pelajaran agama yang akan disampaikan di sekolah ini memang harus selalu diorientasikan ya kepada kepentingan remaja itu sendiri. Nah, kami ini sebagai guru agama memang harus bisa menanamkan atau keyakinan bahwa apa-apa yang disampaikan itu tuh bukan untuk kepentingan sekolah atau sekedar kebutuhan kurikulum atau kepentingan guru agama, melainkan demi kepentingan remaja itu sendiri. Karenanya pemahaman akan kondisi objektif kejiwaan remaja mutlak diperlukan oleh kita semua. Nah, kami juga sebagai guru memang akan senantiasa dekat dan mengakrabi permasalahan remaja yang timbul saat ini, sehingga nanti dengan istilahnya kita berkomunikasi atau berkonsultasi apabila ada punya permasalahan itu nanti bisa diurai atau bisa diselesaikan bersama. Nah, dalam materi pelajaran agama apapun ya, tidak hanya agama tertentu, bahwa kita harus berkesan akrab dan komunikatif, sehingga otomatis sistem pengajaran yang cenderung monolog atau satu arah atau yang sifatnya hanya indoktriner atau terkesan membosankan atau bahkan mungkin terkesan sangar ya, karena hanya membicarakan hal-hal yang hanya membicarakan hal-hal yang haram misalnya. Ini harus diminimalisir ya, untuk kemudian diganti dengan sistem pengajaran yang lebih menitik beratkan pada penghayatan dan kesadaran dari dalam diri. Jadi bukan hanya membicarakan masalah halal dan haram, ya itu juga dibicarakan, tapi bukan hanya menekankan hal-hal yang seperti itu. Nah, hal ini mungkin saja dilakukan baik dengan mengajak kita bersama-sama mengadakan, kalau yang muslim mungkin bisa mengadakan istilahnya ritual peribadatan dalam rangka penghayatan makna ibadah itu sendiri, atau mengajak peserta didik terjun langsung di dalam kehidupan masyarakat kecil sehingga mereka bisa mengamati langsung dan turut merasakan penderitaan yang dialami masyarakat marginal tersebut. Nah, sebagai upaya menanamkan rasa solidaritas sosial, jadi nanti ada semacam langkah atau tindakan konkret bahwa pelajaran agama itu tidak hanya di dalam kelas, tetapi nanti kita bisa keluar kelas. Misalnya kita mengamati pedagang pasar ya, betapa susahnya atau betapa kerasnya kehidupan itu di masyarakat ya, seorang ibu tua yang dari pagi mereka sudah menjual misalnya daun singkong atau sayur-sayuran atau hasil kebunnya itu, mereka dari pagi bahkan mungkin kita belum bangun mereka sudah ke pasar, mereka sudah bekerja dengan keras hanya untuk mendapatkan uang. Nah, nanti siswa bisa mengamati kehidupan semacam itu sehingga mereka tahu sendiri betapa susahnya, betapa tidak mudahnya mencari uang itu, sehingga kalian ini yang sekarang ini status siswa itu mempunyai semacam empati ya, atau perasaan, oh iya ternyata ayah saya itu bekerja sangat keras sekali demi saya, demi keluarga kami itu, sehingga ada penghargaannya, ada penghormatan, sehingga di dalam kita menyikapi akan kekerasan kehidupan itu ya, mereka tidak gegabah atau kita tidak gegabah ya, kita akan berempati kepada orang-orang yang bekerja keras. Nah, karena apa? Karena kita nanti akan mengalami, akan memasuki dunia seperti itu. Kalau sekarang kita apa-apa masih minta orang tua ya, apa-apa masih dicukupi orang tua, sehingga kadang-kadang kita tidak terpikirkan betapa susahnya ya, betapa kerasnya untuk mencukupi kehidupan keluarga itu.
Nah, nanti diharapkan siswa bisa mengamati kehidupan secara konkret. Jadi intinya kita tidak hanya mendengar dan mengetahui saja, tetapi kita juga terlibat, ya, kita melibatkan dalam permasalahan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat itu, terkhusus yang nanti terkait dengan materi pengajaran agama di sekolah. Nah, namun di atas semua itu yang paling penting adalah keterpaduan unsur keluarga, lingkungan masyarakat, juga kebijakan pemerintah di samping sekolah dalam rangka menanamkan semangat keberagaman yang ideal atau intrinsik di kalangan para remaja. Karena tanpa kerjasama yang terkait antara unsur-unsur tersebut, mustahil akan tercipta generasi yang berkualitas, sehingga ada kerjasama bahwa pendidikan agama itu juga di sekolah, juga di lingkungan masyarakat, dan juga di keluarga, sehingga itu akan menjadi semacam tayung bersambut. Apa yang didapatkan di sekolah itu dapat diwujudkan di dalam kehidupan masyarakat, sehingga kami harapkan para siswa kiranya di dalam menjalankan nilai-nilai agamanya masing-masing itu harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, ya, harus dengan keseriusan, karena nanti akan berdampak apa seperti yang sudah saya utarakan tadi, ya. Karena untuk menghadapi era-era sekarang ini kita tidak hanya dibutuhkan kepandaian intelektual, tetapi kita juga dibutuhkan kepandaian yang namanya itu kepandaian afektif, ya, yang kaitannya dengan perposlino, yang kaitannya dengan kesabaran, ya, yang kaitannya dengan bisa menahan emosi dan seterusnya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini akan bermanfaat dan berguna untuk kalian semua nanti di dalam mengikuti pelajaran agama. Saya kira materi yang saya sampaikan ini cukup, dan apa yang saya sampaikan itu kiranya dapat membekali kalian semua untuk kelak kemudian hari. Sekian dan terima kasih.